selamat untuk 3 orang ini ya. Semoga bisa bersaing dan berkompetensi dengan lebih baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat malam, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, ketemu lagi dengan channel Al-Mahya dengan saya Andika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara teman-teman bisa mengetahui lulus perankingan atau tidak meskipun belum diumumkan oleh instansi masing-masing. Nah, tentu ketika teman-teman sudah tes dan sudah memenuhi passing grade, tentu sudah ada harap-harap cemas, ada rasa penasaran yang sangat tinggi bagaimana hasil perankingan selanjutnya. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang penasaran mengetahui apakah lulus perankingan atau tidak, bisa mencoba cara ini. Yang pertama, untuk teman-teman bisa mengetahui lulus tidaknya dalam proses perankingan, itu adalah dengan cara normatif, yaitu menunggu pengumuman dari instansi. Berdasarkan rilis dari BKN, bahwa pengumuman SKD akan dilakukan serentak pada tanggal 17 sampai 18 Oktober 2021. Tentu ini masih 1 bulan dari sekarang. Tentu teman-teman sudah merasa penasaran apakah lulus atau tidak perankingan. Kalau teman-teman tidak penasaran dan mau menunggu silakan ya. Tetapi bagi teman-teman yang mau mengetahui hasil secepatnya bisa melakukan cara yang kedua. Yang kedua yaitu dengan mencari tahu secara mandiri. Nah, karena sudah ada keterbukaan informasi yang sangat transparan ya dalam proses tes ini, teman-teman bisa melakukan perankingan sendiri sebenarnya. Cuman memang butuh keuletan, butuh kesabaran dan butuh ketelitian untuk melakukan ini ya. Sangat mudah jika saingannya tidak terlalu banyak, tetapi jika saingannya terlalu banyak, itu butuh waktu yang cukup lama untuk membuat proses untuk mendapatkan hasil perankingan tersebut, ya. Nah, oleh karena itu saya ambilkan salah satu contoh yaitu dari Pemprov Sulsel. Di sini saya akan membuat perankingan salah satu formasi yang dibuka oleh Pemprov Sulsel. Nah, cara untuk mengetahuinya yaitu yang pertama, cari formasi yang dibutuhkan. Nah, di sini teman-teman, formasi yang dibutuhkan saya coba mengambil ini ya, ahli pratama fisikawan medis ya. Jumlah formasi yang akan diterima pada Pemprov Sulsel untuk ahli pratama fisikawan medis itu berjumlah 1 orang untuk formasi umum. Artinya yang akan lolos ke tahap SKB adalah 3 orang atau 300% dari jumlah kebutuhan. Misalnya ini kebutuhannya 1, berarti yang akan mengikuti tes SKB adalah 3 orang. 3 orang ini siapa? Akan diurut berdasarkan perankingan nilai tertinggi. Nah, jika ternyata kebutuhannya adalah 2, berarti 300% dari 2 adalah 6 orang. Atau 3 kali dari kebutuhan formasi yang dibutuhkan. Langkah yang kedua, ketika teman-teman sudah mengetahui jumlah formasi yang dibutuhkan, teman-teman butuh cari daftar nama dan jumlah saingan teman-teman. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Ya, biasa teman-teman, ini kita bisa dapatkan dari pengumuman di instansi masing-masing, yaitu pengumuman pasca sanggah. Nah, di situ adalah fix final jumlah peserta yang akan mengikuti tes SKD. Nah, contoh ini untuk ahli pratama fisikawan medis untuk Pemprov Sulsel itu ada 5 orang ya. Saya dapatkan dari sini ya. Dari sini ini kita sudah download ya. Downloadnya di mana? Download di instansi masing-masing. Ya, di sini contoh kalau untuk Pemprov Sulsel kita bisa download di bkdsulselprof.go.id. Di sini sudah ada semua pengumuman jadwal ujian SKD, pengumuman hasil seleksi administrasi pasca sanggah, pengumuman pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Nah, untuk mengetahui jumlah saingan, teman-teman bisa download di pengumuman hasil seleksi administrasi pasca sanggah. Ya, ketika sudah muncul, teman-teman cari saingan teman-teman. Misalnya untuk mendaftar di fisikawan medis, ada 5 orang yang bersaing di formasi fisikawan medis ya. Nah, dari 5 orang ini kita bisa rangkum nilainya. Nah, bagaimana jika ternyata yang lolos itu banyak sekali? Nah, itulah persoalannya. Kalau teman-teman betul-betul penasaran, misalnya fisioterapis ini kan ada sekitar berapa nih yang daftar memenuhi syarat. Ini cukup banyak ini, berarti teman-teman memang butuh waktu yang lama. Makanya saya mengambil contoh yang sedikit saja biar bisa video ini bisa
selesai. Nah, bagi teman-teman yang mau mencoba mencari sendiri, bisa mencari masing-masing ini. Tetapi kalau saya jadi teman-teman untuk mengobati rasa penasaran, meskipun 50 pendaftar, saya akan mencarinya. Ya, seperti itu untuk mengobati rasa penasaran. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita mengetahui jumlah saingan kita, ini ya, dari pengumuman Paskasangga, ya, kita mencari jadwal tes dari masing-masing peserta ini. Nah, untuk mengetahuinya, ya, ini ya, setelah kita mengetahui saingan kita, nah selanjutnya setelah itu kita cek jadwal tes masing-masing saingan kita. Nah, caranya untuk mengetahui jadwalnya yaitu teman-teman bisa lihat juga, download juga di website BKD masing-masing atau instansi masing-masing, cari pengumuman jadwal ujian. Nah, seperti ini saya sudah download ya. Untuk pengumuman di Pemprov Sulsel saya sudah download dan hasilnya adalah ini ya. Nah, setelah kita mengetahui jadwal masing-masing, kita buat listnya di Excel. Kalau saya buatkan di Excel ya, seperti ini. Nah, saya buat list satu persatu. Untuk peserta ini, peserta di sini cuman ada nomor tesnya ya. Untuk peserta ini, tanggal tesnya adalah 14 bulan 9 2021 sesi 2. Peserta kedua, tanggal tesnya 14 bulan 9 2021 sesi 3. Begitupun selanjutnya dan seterusnya. Kita lanjutkan lagi untuk sesi 3. Kita cek tadi untuk fisikawan medis ini ya. Ya, sampai sini kita copy, terus kita cari jadwalnya di sini. Ya, seperti itu. Nah, dia ternyata jadwal tesnya 15 bulan 9 sesi 3. 15 bulan 9 sesi 3. Oke. Catat di sini 15/09 sesi 3. Oke, teman-teman. Sudah kelihatan ya ini ya, tanggal 15/09 sesi 3. Nah, selanjutnya untuk peserta selanjutnya yang lainnya adalah ini. Kita cek satu persatu lagi. Begitu selanjutnya. Nah, ini tanggal 16 bulan 9 sesi 2. Kita tulis lagi 16 bulan 9 sesi 2. 16 bulan 9 sesi 2. Oke, selanjutnya kita cek peserta terakhir. Peserta terakhir kita cek, dia jadwalnya adalah tanggal 16 bulan 9 sesi 3. Oke, kita cek ya 16 bulan 9 sesi 3. Nah, teman-teman, setelah teman-teman mengetahui jadwal dari saingan teman-teman, ya, langkah selanjutnya adalah dengan cara mengecek nilai masing-masing saingan teman-teman. Caranya memang agak sedikit ribet, ya, yaitu dengan cara menonton satu persatu hasil live BKN. Nah, itu kan tersimpan di YouTube masing-masing instansi masing-masing. Teman-teman bisa mengeceknya satu persatu. Ya, ini kita akan coba cek untuk 5 peserta ini siapakah yang lolos perankingan. Kita cek dulu ya. Ini 21730021204 kali 591. Kita akan cek di tanggal 14 sesi 2. Nah, kita buka YouTube-nya tanggal 14 sesi 2. Ini regional Makassar ya. Kita cari tanggal 14 sesi 2. Kita cari dia di sini. Live score tanggal 14 sesi 2. Nah ini kita menemukan ya live score SKD CPNS titik lokasi Celebes Convention Center hari 1 sesi 2. Nah, kita cek di sini ya. Kita langsung saja pada akhir video untuk mengetahui nilai terakhir ya. Kita langsung sampai di sini. Nah, tinggal kita urutkan, kita cari satu persatu, teman-teman. Memang agak ribet. Nah, ini kita menemukan si peserta 591 Suryaningsi SSI MSI itu nilainya cukup tinggi ya, 413. Kita screenshot dulu. Kita cek ini apa benar 217300124040591 ya, benar. Nilainya adalah ini ya. Meskipun di sini tulisannya belum selesai, tetapi saya mencoba mencari tahu dia sampai di tahap akhir sudah tidak muncul lagi. Ini adalah daftar terakhir namanya muncul di YouTube
live score. Ini tentu bisa lebih tinggi ya hasilnya karena ini 5 menit menjelang berakhir ujian. Tentu bisa lebih tinggi. Tetapi karena kita cuma mendapatkan data ini, tentu kita mengisikan ini saja dulu ya. Coba kita isi. Nilainya adalah seperti ini. Untuk sementara akan lebih valid ya jika kita bisa mengetahui nilai akhirnya yang ada tulisan selesainya di sini. Tetapi karena kita tidak mendapatkannya, kita asumsikan saja dia seperti ini ya. 100, 125, paling tidak teman-teman memiliki gambaran nilai saingan teman-teman 413. Oke. Nah, selanjutnya kita cari peserta yang kedua 107. Ini yang kedua, jadwal tesnya adalah tanggal 14 sesi 3. Kita cari ya, tanggal 14 sesi 3. Tanggal 14 sesi 3. Tanggal 14 September sesi 3. Kita cek lagi nilainya. Nah, ini kita menemukan untuk peserta yang 1107 ya, atas nama Uswatun Hasanah. Kita screenshot dulu, kita cocokkan apakah betul dia. Kita cek ya. 2173002120001107. Nah, di sini kita bisa ngecek nilai TWK-nya adalah 80 ya. Sudah betul. Terus TIU-nya 90 dan nilai TKP-nya 178. Oke, ini tadi Uswatun Hasanah ya namanya ya. Uswatun Hasanah. Nah, kita cek yang tadi siapa namanya? 591 ini. 591 Suryaningsih. Suryaningsih. Oke, kita sekarang lanjut mengecek tanggal 15 sesi 3. Tadi nomornya adalah 2748. Oke, kita cek. Ini sudah selesai semua. Kita cari yang 2748. Apakah ada? 2748. Nah, ini kita menemukan 2748 atas nama Vivi Pramitasari. Kita coba screenshot dan kita coba mencocokkan apakah betul nomor tesnya. 2748 2173000212 0002748 betul ya. Kita cek nilai TWK-nya adalah 80 ya. Terus TIU-nya wow, tinggi sekali ya nilai TIU-nya. Oh, sorry, salah. Oke, nilai TWK-nya adalah 55, TIU-nya adalah 80 dan TKP-nya 187. Oke, totalnya adalah 322. Oke, kita lanjut cek untuk tanggal 16 sesi 2 1982. Wow, ini sangat disayangkan sekali ya. Atas nama Jusmawang ini nyaris ini pasti tidak bisa tidur memikirkan karena nilainya nyaris tinggal 3 poin bisa lolos passing grade, tetapi akhirnya gugur karena nilainya tidak mencapai passing grade di TKP. Nilainya di sini 163 dan ini sudah selesai. Berarti memang sudah final nilainya segini ya. Padahal lumayan dia peringkat 2 secara total nilai, tetapi karena tidak memenuhi di salah satu passing grade, makanya dia pasti gugur. Terus kita cek yang terakhir 03687 di sesi 3 tanggal 16. Kita cek. Nah, ini ada Ayu Larasati. Kita cek apakah betul. 85 100 177. Oke, totalnya adalah 362. Nah, ini adalah fix
5 persaingan di formasi yang kita cari tadi ya, yaitu formasi ahli pratama fisikawan medis. Nah, kita sudah mendapatkan nilainya. Ketika kita sudah mendapatkan nilainya, tentu kita sudah bisa membuat perankingannya. Oke, teman-teman, kita blok dulu, kita copy ke PowerPoint kita. Nah, ini sudah ada, kita dapatkan nilai masing-masing peserta. Nah, untuk mengetahui siapa yang lolos, tinggal kita urutkan saja. Pertama-tama, kita urutkan berdasarkan apakah dia lulus passing grade atau tidak. Kita cek, di sini adakah yang tidak lulus passing grade untuk TWK, nilai ambang batasnya adalah 65. Di sini lolos 100, 80, 100, dan ternyata Vivi gagal di sini ya. Dia gagal karena nilai TWK-nya hanya 55, sedangkan passing grade minimal adalah 65. Apakah ada lagi yang gagal di TWK? Ternyata tidak ada. Selanjutnya di TIU, nilai ambang batas TIU adalah 80. Apakah ada yang lolos? Apakah ada yang gugur? Kita lihat 125, 90, 80, 130, dan 100. Dan semuanya lolos di passing grade TIU. Terakhir kita cek di TKP. Apakah ada yang gugur? Kita cek 188, 178, 187, dan ternyata Jusmang tidak lulus. Jusmawang ya, Jusmawang tidak lulus di TKP, yaitu nilainya cuma 163. Berarti dia gugur. Berarti secara otomatis akan ada 3 yang kita urut berdasarkan perankingan. Jadi ini sudah otomatis gugur ya. 2 orang ini sudah otomatis gugur. Ya. Sudah otomatis gugur. Yang ini tinggal ada 3. Nah, selanjutnya kita akan urut berdasarkan nilai tertinggi. Ini untuk total SKB. Oke. Total SKB. Nah, karena tadi formasi yang dibutuhkan adalah 1 orang, berarti yang akan melaju, ya, yang mana tadi? Fisikawan medis, ya ini ya. Karena yang dibutuhkan adalah 1 orang, berarti yang akan melaju ke babak SKB adalah 1 dikali 3 adalah 3 orang. Berarti yang akan melaju adalah yang pertama adalah Suryaningsih, yang kedua Uswatun Hasanah, dan yang ketiga Ayu Larasati. Seandainya tadi Jusmawang, nah, ini memenuhi passing grade 166, ya, tentu otomatis dialah yang akan lulus dan yang gugur adalah Uswatun Hasanah. Tetapi karena di sini Jusmawang tidak lulus di TKP meskipun nilainya lebih tinggi, di sini kita lihat 358, sedangkan Uswatun hanya 348, tetapi Jusmawang tidak bisa lulus dan Uswatun yang lulus karena dia gagal 3 poin. Ini menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk Jusmawang. Semoga tahun depan bisa mencoba lagi dan bisa lulus ya. Tentu ini sangat-sangat penasaran. Kurang 3 poin, tetapi itulah takdir dan sudah sampai di situ rezekinya ya. Selamat untuk 3 orang ini ya. Semoga bisa bersaing dan berkompetensi dengan lebih baik. Kita peringkat dulu, ini adalah peringkat 1 dan peringkat 2 adalah Ayu Larasati dan yang ketiga adalah Uswatun Hasanah. Ketiga orang ini masih memiliki peluang yang cukup besar untuk bisa bersaing mendapatkan salah satu NIP yang disediakan. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang penasaran apakah lulus peringkat atau tidak, silakan dicoba ini. Tetapi jika saingannya cukup banyak, tentu membutuhkan waktu. Terserah teman-teman mau mencoba atau tidak, mau mengobati rasa penasarannya atau mau menunggu pengumuman resmi, silakan ya teman-teman. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Saya harap teman-teman semua tetap semangat. Yakin dan percaya tidak ada rezeki yang tertukar. Yang paling utama adalah tugas kita adalah bagaimana berusaha semaksimalnya terkait dengan hasil. Kita serahkan dan kita bertawakal bahwa apapun hasilnya itu adalah yang terbaik untuk kita. Kalau gagal, kita coba lagi di tahun depan.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.